Halo teman-teman, welcome to my channel Rantau Terkeren. Ya, pada kesempatan ini saya sebagai pahlawan devisa negara Indonesia. Saya senang berada di negara Korea Selatan. Jadi ada berbagai macam pengalaman di mana pengalaman ini adalah penting untuk dibagikan buat teman-teman baik yang mau ke negeri orang maupun yang sedang, bahkan pun yang sudah pulang, ya. Saya percaya bahwa bagi yang sudah sedang berada di suatu negara maupun yang sudah selesai punya pengalaman yang sama dengan saya sebagai pengalaman gitu untuk berbagi kepada, saya merasa penting untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Jadi masalahnya adalah kita tahu bahwa di pekerjaan kita bisa saja menimbulkan konflik terhadap teman jika tak saling pemahaman, saling mengerti, saling membantu, dan akhirnya yang menerima risiko adalah kita sendiri. Bisa saja kita berantem, ketika berantem maka kita bisa dikeluarkan atau ditangkap oleh pihak yang berwajib dan berbagai macam efek atau imbas lainnya. Jadi di mana kita tahu bahwa di setiap pekerjaan ada itu pekerjaan masing-masing yang terpisah dan ada juga pekerjaan yang merupakan satu tim. Artinya ada beberapa bagian pekerjaan tetapi tim. Mengapa dikatakan tim? Mengapa dikatakan tim? Karena ketika yang lain terlambat, maka ya satu saja dalam, kalau misalnya satu kelompok ada 3 orang, 5 orang, 4 orang, satu saja terlambat, maka di bawahnya tidak jalan. Akhirnya hasilnya berdasarkan keterlambatan atau kecepatan 5 orang satu tim itu, itulah hasilnya. Kalau tidak kerjasama dalam kecepatan, kalau tidak sama-sama dalam mengerjakannya, yang satu lambat, yang lain cepat, akhirnya hasil pun tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Nah, di dalam satu tim ini sebenarnya ada perbedaan pekerjaan. Kita tahu pastinya bahwa ada yang berat, ada yang ringan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika mandornya menyerahkan ke kita memilih bagian kita masing-masing dalam pekerjaan tersebut. Tidak menjadi masalah apabila mandornya mengatur, oh ini nomor satunya, ini nomor duanya, ini nomor tiganya. Tapi persoalannya kalau mandornya menyerahkan ke kita, karena mandornya merasa kita sebagai pekerja udah menguasai pekerjaan tersebut, jadi kita tahu mana yang cocok untuk bagian kita. Tapi persoalannya teman-teman ini pastinya ya ada yang memilih, kita pastinya memilih bagian yang ringan untuk kita, pekerjaan yang ringan, begitu. Nah, di dalam pekerjaan satu tim ini dan ada perbedaan bagian yang ringan dan yang mudah, maka disitulah terjadi persoalan. Namun yang saya sadarkan pada kesempatan ada 2. Yang pertama adalah sadarkan diri sendiri ketika kamu itu bagian yang katakanlah yang berat, sementara kawan itu bagian ringan. Yang kedua, ketahuilah juga kawan sebagai di tempat yang ringan, bahwa sadarkan diri sendiri bahwa jika kamu mengetahui teman dalam pekerjaan yang berat, maka kalau ada yang bisa dibantu, ya usahakan membantu, jangan lihat saja begitu. Nah, yang pertama saya bahas adalah mengenai ketika kita itu berada di bagian yang berat, begitu. Jadi ketika kita meminta kawan untuk berada di posisi tersebut, maka kawan tidak mau, maka terpaksa daripada tidak jalan satu tim itu, maka kita wajib memaksakan diri untuk berada di posisi tersebut. Untuk pastinya konflik dan kesalahan, kekecewaan pasti terjadi ke kita, akan membuat kita malas bekerja. Tetapi salah satu cara menghindari rasa kesal itu, rasa kekecewaan itu dalam hati kita yang membuat kita malas mengerjakan itu, adalah menyadarkan diri sendiri bahwa kalau kita tidak bisa mempelajari diri orang lain, ya paling tidak kita belajar dengan diri sendiri bahwa ya mungkin inilah belajar bahwa inilah kesabaran saya,
inilah bagian saya ya, sudah tidak apa-apa, yang penting kita kerjakan semampunya begitu. Kedua, kita itu mengalah buat tim kita demi kemenangan, bukan mengalah demi kekalahan. Ya, menang dalam arti ketika kita mengalah untuk menang, artinya ketika kita mengalah maka pekerjaan kita jalan. Kalau kita melawan, tidak mau pada pekerjaan yang berat tersebut, akhirnya ya kita bisa saja menerima risiko lain, dikeluarkan atau dipaksakan oleh mandor, entah siapa, atau kita lihat. Akhirnya nggak apa-apa kalau misalnya orang lain yang dikasih di posisi tersebut, dan saya percaya, saya ada pengalaman ketika dipindah posisi tersebut oleh mandor, dipaksakan, akhirnya terjadi konflik bentrokan antara teman kerja. Nah, kemudian untuk nomor 2, bagi teman juga yang posisi pada bagian pekerjaan yang ringan, lihat teman, berilah hatimu dan perhatianmu kepadanya. Bantulah apa yang bisa dibantu. Pasti ada pada bagian tertentu, pada pekerjaan yang dikatakan berat, termasuk kategori berat, pasti ada sesuatu pekerjaan yang kita bisa bantu sebagai tim di sebelahnya. Namanya saja tim. Berarti tidak hanya melihat-lihat teman yang berat pekerjaannya, tidak ada melihat-lihat, itu rasakan aja. Meskipun kita itu adalah berbagai perbedaan suku, berbagai perbedaan negara, namun kalau kita saling mengerti, ini kan bukan lagi negara yang dibahas, bukan lagi suku yang dibahas, tetapi yang dibahas adalah pekerjaan kita adalah satu tim. Maka berilah hatimu untuk membantunya, agar pekerjaan yang kita targetkan untuk kita, satu tim itu, bisa tercapai dengan cepat. Jadi, buat teman-teman dimanapun berada, ini adalah yang pengalaman real saya. Dan sudah banyak saya tahu bahwa tidak saling mengerti dan memahami antara satu dengan yang lain, maka sudah dipastikan terjadilah konflik. Dan akhirnya salah satu dari tempat pekerjaan tersebut keluar atau berantem dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini pengalaman ini penting untuk saya bagikan dengan teman-teman, dan saya percaya jika bermanfaat, bantu di subscribe, like, dan share, serta komen. Sekian, terima kasih.